warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dengan NIM 12160000185. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Psikologi, kelas 2E. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Uji ini identik dengan uji one-way ANOVA pada pengujian metris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one-way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi, misal asumsi normalitas. Selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain adalah sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney U-test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel dependen. Sedangkan Kruskal-Wallis dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok, misal 3, 4, atau lebih. Nah, di sini ada fungsi dari Kruskal-Wallis. Yang pertama yaitu untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Yang kedua, alternatif one-way ANOVA. Yang ketiga, merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Selanjutnya ada spesifikasinya, yaitu data berskala ukur minimal ordinal dan banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama, lalu pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Selanjutnya ada statistik uji. Di sini jika terdapat angka kembar atau sama, ini rumusnya. Dengan T sama dengan T3 min T sama dengan banyak observasi yang berangka sama, K sama dengan banyak sampel, RJ sama dengan jumlah ranking pada sampel, NJ sama dengan banyak kasus dalam sampel K ke J. N-nya yaitu banyak kasus dalam semua sampel. Di sini ada rumus tidak terdapat angka kembar atau sama. Dengan K sama dengan banyak sampel, RJ sama dengan jumlah ranking pada sampel, NJ sama dengan banyak kasus dalam sampel ke J. Lalu N-nya sigma NJ sama dengan banyak kasus dalam semua sampel. Selanjutnya ada kriteria uji. H0 ditolak jika H hitung lebih dari H tabel atau p-value kurang dari alpha. Nilai H tabel diperoleh dari tabel tergantung pada nilai K dan NJ. Jika K sama dengan 3 dan NJ kurang dari 5, maka pendekatan X kuadrat pada H tidak cukup baik. Maka untuk melihat harga H gunakan tabel O-Siegel. Jika NJ lebih dari 5, maka gunakan tabel C-Siegel. Kemudian di sini ada contoh kasus. Ini datanya, lalu di sini tentukan apakah terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Selanjutnya yaitu tahapan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Pertama-tama, setelah masuk ke program SPSS, klik variable view, lalu pada kolom 6 baris pertama itu tulis skor, dan pada kolom 6 baris kedua tulis tipe. Lalu pada kolom type pilih numerik, kemudian di kolom width pilih 8, lalu desimalnya 0. Pada kolom label, tulis skor rata-rata, pengajar, dan tipe pengajar. Pada kolom values, masukkan value 1 untuk label guru berorientasi pengajar, lalu value 2 untuk label guru berorientasi administratif, dan value 3 itu untuk label administrator. Kemudian, pada kolom measure, pilih scale dan nominal. Selanjutnya yaitu buka data view pada SPSS, maka didapat kolom skor dan tipe. Nah, di sini ketikkan data sesuai variabelnya. Lalu setelah itu, klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu
ke independent samples. Kemudian masukkan skor rata-rata pengajar itu ke tes variabel list dan masukkan tipe ke grouping variabel. Kemudian pada menu define range itu masukkan nilai minimum 1, maksimumnya 3. Kemudian pada test type centang Kruskal-Wallis, lalu klik OK. Nah, setelah itu hasil dapat diinput dari jendela output. Ini hasilnya. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan hasil tersebut, H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang uji Kruskal-Wallis. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.